Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, para orang tua, wabil khusus pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah sholat subuh dan jamaah kajian subuh Masjid Jami Al-Hidayah rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik, hidayah yang paling tinggi, paling luhur, paling mulia. Tidak ada hidayah yang paling tinggi, paling luhur, paling mulia mengalahkan yang namanya hidayatut taufik. Apakah hidayatut taufik itu? Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sehingga si hamba dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga si hamba dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayatut taufik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan, meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, sehingga berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang paling baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Dengan taufik, dengan hidayatut taufik, kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah rangkaian ibadah kita kepada Allah, rangkaian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dudukkan kita di majelis yang sangat besar, yaitu majelis ilmu. Tidak ada majelis yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan
majelis ilmu. Kemudian majelis ilmu kita pada pagi hari ini adalah ilmu yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari, untuk kita yakini, untuk kita makrifati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para nabi, kepada para rasulnya, sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para nabi dan para rasulnya adalah ilmu yakin, ilmu iman, ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah merupakan ilmu yang sangat mendasar, ilmu yang pondasi, ilmu yang menerima setiap amal-amal ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam dirinya, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, namun mengawali pula kajian kita pada pagi hari ini, Abah ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah di Kabupaten Cianjur, dan termasuk Pondok Pesantren Abah dan Masjid Abah rata. Gitu, kemarin satu harian di sana sampai malam gitu. Kemudian ketika kita mendengar bahwa ada satu tempat di atas Pondok Pesantren Abah di sana itu belum tersentuh oleh mereka-mereka yang melakukan evakuasi. Masih ada beberapa kampung yang hancur, yang longsor, yang keluarga mereka berada di alam reruntuhan itu, berada di longsor itu. Abah langsung mendengar dari orang yang melihat ke sana. Kenapa orang tidak bisa masuk ke sana? Karena dalam 1 kali 24 jam bisa 70 kali getaran di sana, sehingga orang sangat ketakutan untuk masuk ke sana. Sementara ditemukan ada orang yang duduk di sana. Kenapa Bapak duduk di sini? Karena anaknya 3 masih tertimbun dan istrinya masih tertimbun di sana, sehingga diajak pun dia enggak mau pergi. Dan tidak ada orang yang berani masuk ke wilayah sana karena ketakutan ada gempa susulan, ada longsor susulan. Ini luar biasa kejadian di Kabupaten Cianjur, termasuk Pondok Pesantren Abah, masjid dan pondok rata begitu. Nah, hari ini kalau sembako sudah cukup, tapi yang harus dilakukan adalah evakuasi di tempat-tempat yang belum terjangkau karena ketakutan. Ini barangkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menghentikan musibah ini, sehingga mereka-mereka relawan yang datang ke sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong saudara-saudara kita. Abah lama tinggal di Cianjur. Cianjur ini kabupaten yang paling miskin. Kemudian dan Abah hafal masyarakat Cianjur begitu. Memang di Cianjur ini subhanallah seperti apa yang disampaikan
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufra. Terkadang kefakiran itu akan menjerumuskan kepada kekufuran. Memang terjadi di sana itu karena kemiskinan, karena kekurangan, sehingga banyak generasi muda kita, terutama wanita-wanita itu banyak yang menjerumuskan diri kepada dunia-dunia yang tidak sebaiknya untuk dilakukan, yang kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mungkin mendatangkan ajab itu, karena ajab itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja kepada mereka yang melakukan perbuatan buruk itu, akan tetapi azab itu akan juga datangkan kepada mereka-mereka yang tidak melakukan perbuatan dosa, seperti dialog baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah, bahwa di dunia ini ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan dosa, maka akibat daripada perbuatan dosa seseorang itu azab ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang yang berbuat dosa maupun kepada orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi di akhirat azab itu hanya akan ditimpakan kepada mereka yang berdosa saja. Oleh karenanya di alam dunia ini, ketika kita ingin melakukan perbuatan dosa, itu harus dipikirkan terlebih dahulu, karena azab itu tidak hanya datang kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, akan tetapi azab akan diberikan juga, akan datangkan juga kepada mereka yang tidak melakukan perbuatan dosa. Itu ketika di alam dunia. Akan tapi ketika di akhirat, maka azab itu hanya diberikan kepada mereka yang melakukan dosa. Kemudian kita ingin berdoa kepada mereka yang hari ini kurang lebih sudah 400 yang meninggal dunia, itu yang diketahui saja. Yang belum diketahui entah berapa jumlahnya. Kita juga ingin menyampaikan doa kepada mereka, mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, kemudian keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan keridhaan. Kemudian di rumah sakit baik di Cianjur maupun di Cipanas, di Sukabumi penuh, dan dari setiap ada tempat sekarang itu adalah menjadi tempat pengungsi. Rumah mereka bagus-bagus yang tidak terkena longsor, tidak terkena jatuh begitu, tapi mereka tidak bisa mengisi rumahnya, sehingga mereka berada di halaman rumah mereka. Mereka mencari lapangan-lapangan yang kosong dan mereka membuat tenda-tenda di sana begitu, sehingga betul-betul bahwa mencekam di sana. Dan udara di sana, kalau Bapak datang ke sana, tidak seperti udara di sini. Ini berbeda, padahal perbatasan antara Puncak dengan Cianjur itu sangat dekat sekali. Ketika sudah masuk ke wilayah Cianjur, maka udara sangat mencekam. Udara sangat mencekam, sangat menakutkan kita masuk ke sana. Maka oleh karena itu mungkin Allah sedang melakukan peringatan kepada masyarakat Cianjur begitu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang sedang diobati karena tertimpa reruntuhan dan lain-lain sebagainya dari musibah ini, oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan mereka. Kemudian kalau sembako ini tidak kekurangan, bahkan mungkin saya melihat ada orang yang ngambil sembako, nanti dikumpulkan lagi, nanti ambil lagi, dikumpulkan lagi, mungkin sudah setengah rumahnya penuh sembako itu begitu. Jadi sudah penuh. Sekarang sukunya bukan sembako yang dibutuhkan,
Yang dibutuhkan itu adalah evakuasi. Mereka dibawa ke tempat yang aman. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan itu adalah perbaikan rumah-rumah mereka. Begitu sehingga mereka kembali punya tempat tinggal. Itu yang belum dipikirkan. Sementara Abah menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bisa mencoba memulai dari rumah-rumah mereka yang runtuh kemudian dibangun kembali. Kemudian mereka ada kesulitan karena tidak ada kesatuan dan persatuan antara relawan yang satu dengan relawan yang lainnya untuk digabung menjadi satu sehingga keuangan itu menjadi besar sehingga bisa untuk sedikit demi sedikit membangun rumah-rumah mereka. Kemudian ada alasan bahwa itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah. Betul bahwa itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah. Akan tetapi pemerintah Cianjur pada khususnya, Indonesia pada umumnya, perekonomian sekarang sedang hancur, sedang carut marut, kecuali harus dari kita lah bersama-sama untuk melihat kira-kira rumah mana yang terlebih dahulu yang harus kita bangun, karena mereka hari ini tidur di lapangan, hari ini mereka tidur di tempat-tempat yang dimana mereka bisa berteduh. Jangankan mereka yang sudah hancur rumahnya, mereka yang rumahnya masih utuh saja mereka tidak berani untuk menempati rumah mereka. Dan tadi malam jam 8 masih ada gempa lagi. Kita doakan semoga musibah ini segala dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi ridhoi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, bahwa sesungguhnya setiap peristiwa ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyatakan bahwa setiap musibah itu sudah ada dalam sebuah skenario Allah Subhanahu wa taala. Apakah musibah dulu ketika di Aceh, kemudian musibah ketika di mana itu, di Palu, dan di belahan-belahan dunia yang lain, termasuk musibah di Cianjur, itu sudah ditentukan di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah untuk pribadi, keluarga, untuk kampung, desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya, itu ada sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya memang di Cianjur itu tadi itu, kalau kita boleh mengatakan, di sana itu banyak yang tidak ibadah kepada Allah, bahkan sebaliknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika musibah itu datang, sangat erat kaitannya dengan sejauh mana kedekatan kita, kejauhan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dipastikan ia akan Allah selamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala pastikan ia Allah akan buat sengsara kepada dia baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk ketika musibah yang ada di Cianjur, dipastikan bahwa ini erat kaitannya dengan amal perbuatan orang-orang Cianjur itu sendiri. Kita doakan semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kemarin Abah datang ke Cianjur, ke pondok Abah, ke masjid Abah, dikumpulkan mereka, ini kesalahan kita semua karena kita tidak berdakwah kepada mereka sehingga mereka lalai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjerumus dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah murka. Kemudian Allah datangkan musibah yang semacam ini. Kemudian yang ketiga,
bahwa musibah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Cianjur, begitu banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Bogor. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan musibah kepada orang Bogor? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan warning, sedang memberikan peringatan kepada orang Bogor. Tapi ketika orang Bogor tetap tidak mau berubah setelah diberikan peringatan dengan peristiwa di Cianjur, tetap maksiat, tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, besok yang akan kena musibah bukan Cianjur lagi, termasuk Bogor. Oleh karenanya kejadian peristiwa di Cianjur harus betul-betul jadikan peringatan oleh kita sekalian, sehingga kita, keluarga kita, putra-putri kita untuk diingatkan agar Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan musibah yang Allah turunkan di Cianjur diturunkan di Bogor. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kampung Abah itu di sebelah sananya itu Pelabuhan Ratu. Kemudian kalau kita melihat geografis antara Kampung Abah dengan Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu itu adanya di atas, sedangkan Kampung Abah, Desa Abah adanya di bawah. Begitu. Kalau itu gunung jebol sedikit saja, maka Kampung Sadeng, Lewiliang, Dramaga dan sekitarnya itu mungkin sampai juga ke Bogor sini, itu akan dengan cepat banjir. Jadi artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa, ingin mendatangkan musibah kepada satu kaum, maka bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Di samping bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah kekuatan, akan tetapi kalau dilihat dari sisi asbabnya, bahwa asbab untuk datangnya sesuatu musibah kepada kita dengan geografis yang ada itu sangat-sangat mudah. Ketika satu gunung dijebol saja, ini Bogor sudah penuh dengan air, karena di Pelabuhan Ratu itu apa? Laut kan, tinggal masuk saja. Ini teringat kata-kata orang tua begitu. Besok itu kalau terjadi sebuah tsunami begitu, yang akan pertama kena itu adalah kabupaten dan kota Bogor, dan kita adalah berada di kabupaten dan kota Bogor. Akan tetapi walaupun geografis kita semacam itu, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengusik kehidupan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepada mereka adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman, tidak terganggu oleh apapun. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita duduk di majelis ini tiada lain dan tiada bukan di dalam rangka bagaimana kita untuk membangun amal soleh atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini majelis menjadi majelis yang mengantarkan kepada kita untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita beramal soleh, baik kita, keluarga kita, putra dan putri kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik kepada kita sekalian. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ini kitabnya tadi tertinggal di rumah karena sedikit terburu-buru. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa
Iman yang paling tinggi itu adalah kalimah la ilaha illallah. Ini Abah ingin memulai dari sini. La ilaha illallah itu bisa ditinjau dari 5 sisi. Yang pertama ditinjau dari sisi lafaznya. Ketika kalimah la ilaha illallah ditinjau dari sisi lafaznya, itu disebutnya oleh ulama tauhid kalimatut tahlil. Apa? Kalimatut tahlil. Sehingga ketika orang yang ingin melafazkan kalimah la ilaha illallah disebutnya tahlilan. Nah, mereka yang malam Jumat yang mau melafazkan kalimah la ilaha illallah itu disebutnya tahlilan, karena ini kalimah ditinjau dari sisi lafaznya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimah la ilaha illallah ditinjau dari sisi makna yang terkandung di dalam. Ketika kalimah la ilaha illallah ditinjau dari sisi makna yang terkandung di dalamnya, disebutnya kalimatut tauhid. Apa? Disebutnya kalimatut tauhid. Kenapa disebut kalimatut tauhid? Karena makna daripada la ilaha illallah, tidak ada ilah yang wajib diyakini, yang wajib ditaati perintahnya, dan yang wajib dijauhi larangannya, illallah istisna mufarrag, satu-satunya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ulama tauhid menjadikan kalimah la ilaha illallah apabila ditinjau dari sisi makna yang terkandung di dalamnya adalah disebutnya kalimatut tauhid. Karena kalimah ini apabila dimaknai dengan makna yang dalam akan mengantarkan kita sehingga kita dapat memiliki tauhidullah. Kemudian yang ketiga, kalimah la ilaha illallah apabila ditinjau dari sisi orang yang mengulang-ulangnya. Ini yang ketiga, ditinjau dari sisi orang yang mengulang-ulangnya. Jadi kalimah ini diulang-ulang, disebutnya kalimah dzikir. Apa? Disebutnya kalimah dzikir. Sehingga kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menzikirkan subhanallah, menzikirkan alhamdulillah, menzikirkan la ilaha illallah 33 kali. Ini disebutnya kalimah dzikir. Begitu. Bahkan diteruskan oleh ahli-ahli thariqah. Kalau kita mengacu kepada thariqah Qadiriyah yang dibangun oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu dalam satu hari satu malam mengulang-ulang kalimah la ilaha illallah itu 1000 kali. 1000 kali. Jadi mereka yang ijazah thariqah Qadiriyah itu dipastikan mereka diberikan tugas untuk mengulang-ulang kalimah la ilaha illallah itu sebanyak 1000 kali. Begitu. Nah, kemudian ada lagi thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu bukan 1000 kali, akan tetapi 165 kali.
diambil daripada 33 dikali 5. Karena kita setiap kali usai sholat 5 waktu membaca atau mengulang-ulang la ilaha illallah itu 33 dikali 5 165. Akan tetapi kalau kita melihat daripada sejarahnya, ada seorang murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ia telah sungguh-sungguh menjadikan kalimah ini menjadi kalimah zikir, sehingga dapat sukses mengulang-ulang setiap hari 1000 la ilaha illallah, sehingga ia seolah-olah sukses telah berzikir la ilaha illallah karena ia sudah berjalan di atas air dan ia sudah bisa tidak menapakkan diri di lantai begitu, sehingga datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, saya sudah sukses menzikirkan kalimah la ilaha illallah. Apa tanda sukses kamu? Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, saya sudah bisa berjalan di atas air dan saya sudah bisa tidak menapakkan diri kalau berjalan di lantai. Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir sambil dipegang dadanya, naksaban. Itu artinya bukan itu maksud dan tujuan daripada zikir kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk mendapatkan semacam itu, tapi untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diturunkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dari 1000 menjadi 165. Ini sejarah, ada Thariqah Qadiriyah, ada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kembali bahwa yang ketiga, bahwa kalimah la ilaha illallah apabila diulang-ulang itu disebutnya kalimatud dzikir, kalimah zikir. Jadi yang pertama kalimatut tahlil, kemudian yang kedua kalimatut tauhid, kemudian yang ketiga adalah kalimah zikir. Ini ada anak santri supaya ditulis. Kemudian yang keempat adalah kalimah miftahul jannah. Apa? Kalimah la ilaha illallah, ulama tauhid menyebutnya dengan kalimah miftahul jannah. Kenapa kalimah ini disebut dengan kalimah miftahul jannah? Karena kalimah ini apabila dibacakan dalam akhir hayatnya, maka ia akan dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ulama tauhid menyebutnya kalimah la ilaha illallah itu disebut dengan kalimah miftahul jannah. Yang berapa? Yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama kalimatut tahlil, yang kedua kalimatut tauhid, yang ketiga kalimah zikir, dan yang keempat kalimah miftahul jannah, dan yang kelima, tidak ada yang keenam, tidak ada yang ketujuh, hanya ada 5. Yang kelima adalah disebutnya kalimah thayyibah. Apa? Kalimah thayyibah. Nah, dulu kita sering mendengar sebutan kalimah thayyibah. Nah, sesungguhnya pembicaraan kalimah thayyibah ini itu adalah bagian kelima dari pembahasan kalimah la ilaha illallah. Setelah kalimatut tahlil, kalimah miftahul jannah, kalimatut tauhid, kalimah zikir, kalimah miftahul jannah, baru yang terakhir yang kelima adalah kalimah thayyibah.
Kenapa disebut kalimah thayyibah? Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan. Karena kalimah ini, kalimah la ilaha illallah, mengandung arti dan mengandung makna yang sangat dalam. Ada berapa arti dan makna daripada kalimah la ilaha illallah itu? Yaitu semuanya ada 4. Yang pertama, la ilaha illallah la maujuda illallah. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah la ma'buda illallah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah la matluba illallah. Dan yang keempat, la ilaha illallah la maksuda illallah. La ilaha illallah la maujuda illallah yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah la ma'buda illallah. Yang ketiga, la ilaha illallah la matluba illallah. Dan yang keempat, la ilaha illallah la maksuda illallah. Yang pertama, la ilaha illallah la maujuda illallah, yang artinya tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wujudnya nisbi, artinya diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makanya penting ini kita ketahui. Jadi hanya ada 2 sebutan. Yang pertama yang disebut dengan Al-Khaliq. Yang kedua yang disebut dengan sebutan Al-Makhluk. Al-Khaliq itu maknanya adalah pencipta. Al-Makhluk itu maknanya yang diciptakan. Kalau mengacu kepada definisinya, mahwal makhluk, al-makhluk huwa kullu ma siwallah. Makhluk itu adalah selain daripada Allah. Yang selain daripada Allah, pastikan bahwa ia adalah makhluk. Makhluk itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya yang diciptakan. Kemudian siapa yang menciptakan? Pastikan yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Abah sering contohkan, sering gambarkan untuk supaya kita memahami bahwa ada sebutan Al-Khaliq, ada sebutan Al-Makhluk. Contoh ini Abah ingin ulangi. Mungkin ada yang sudah hafal, ada yang belum, yang sudah tahu supaya lebih tahu, yang belum tahu bisa menjadi tahu. Ketika kita ingin membuktikan bahwa ada Al-Khaliq, kemudian ada Al-Makhluk, yang disebut dengan Al-Makhluk itu adalah kullu ma siwallah, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Langit selain daripada Allah bukan? Jawabannya pasti bahwa langit selain daripada Allah. Langit berarti makhluk. Bumi selain daripada Allah bukan? Pasti bahwa bumi ini adalah selain daripada Allah. Maka ketika bumi selain daripada Allah, pastikan bahwa dia adalah makhluk. Kemudian gunung, kemudian laut, kemudian pohon, dan seterusnya dan seterusnya.
Kita tidak berbicara langit terlalu besar, tidak berbicara bumi terlalu besar, tidak berbicara gunung terlalu besar, tidak berbicara laut terlalu besar. Kita berbicara rumput saja. Ketika kita mengambil rumput yang sudah terpotong dari pohonnya, kemudian kita ingin bertanya kepada mereka ahli di bidang pertanian, di bidang rumput, pasti mereka akan mengatakan bahwa ini sebuah daun yang adanya berproses. Ini Abah ulangi, ini pernah disampaikan beberapa kali supaya kita tahu mana kholik, mana makhluk. Berproses. Seperti apa prosesnya? Ini berawal daripada biji, dan biji ini bisa tumbuh apabila di dalam tanah. Tanah bisa menumbuhkan biji apabila ada air. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira yang menciptakan biji ini siapa? Yang menciptakan tanah itu siapa? Yang menciptakan air itu siapa? Ada enggak orang yang bisa menciptakan tanah walaupun 1 sendok? Ada enggak yang bisa menciptakan air walaupun 1 tetes? Jawabannya tidak ada. Pastikan bahwa yang menciptakan biji, yang menciptakan tanah, yang menciptakan air agar biji itu tumbuh dari tanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih diteruskan, apabila sudah ada biji, ada tanah, ada air, ini akan tumbuh sehingga menjadi pohon, menjadi dahan, menjadi ranting, akan datang daun, dari daun akan datang bunga, dari bunga akan datang buah. Begitu. Buah itu tidak ujuk-ujuk kemudian menjadi matang, berproses dari kecil kepada besar, dari besar kepada matang. Setiap buah itu pasti kecil dulu. Setiap buah kecil, kalau orang Sunda bilang disebutnya apa? Pentil. Nah, pentil. Kalau orang Indonesia, bahasa Indonesia, pentil itu agak kurang bagus ya. Tapi kalau orang Sunda mah emang itu bahasanya pentil. Setiap pentil pasti warnanya hijau. Nah, kita ingin tanya, yang ngecat hijau kepada buah pentil siapa? Ada nggak kekuatan yang bisa ngecat hijau kepada buah yang pentil? Jawabannya pasti Allah. Kemudian setiap buah yang masih hijau itu rasanya pahit. Yang menjadi pertanyaan, yang memberikan rasa pahit kepada buah pentil itu siapa? Ada nggak sebuah kekuatan yang memberikan rasa pahit? Jawabannya pasti tidak ada. Kalau tidak ada, siapa? Allah. Bergeser dari hijau kepada kuning. Kalau kuning, begitu warnanya pasti berubah dari pahit kepada asam. Yang menjadi pertanyaan, yang membuat warna kuning dari warna hijau siapa? Yang membuat rasa asam dari rasa pahit itu siapa? Tidak kita akan temukan, kecuali kita akan menemukan yang merubah dari warna hijau kepada warna kuning pasti Allah. Yang merubah daripada warna rasa pahit kepada rasa asam pasti Allah. Bergeser lagi dari kuning kepada merah. Kemudian setiap merah rasanya manis. Itu yang bisa mewarnai merah siapa? Yang bisa merubah dari asam kepada warna manis siapa? Jawabannya pasti Allah. La ilaha illallah. Ini yang disebut la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah thayyibah yang pertama, la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, yang nampak, yang tidak nampak di mata kita kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah ngaji kalimah thayyibah, manakala melihat segala sesuatu, begitu kasat mata kita melihat benda tersebut, tapi batin kita, hati kita melihat apa yang dibalik,
apa yang kita lihat dengan mata? Siapa? Zat Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud kecuali diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga melihat langit yang berdiri tanpa tiang, yang ada dalam hati kita keagungan Allah. Melihat gunung yang ada dalam hati kita kebesaran Allah. Melihat laut yang ada dalam hati kita kebesaran Allah. Ini pentingnya ngaji kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Kemudian ada sebuah keterangan, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal terhadap Robnya. Kita pegang dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita. Dari mulai rambut kita pegang. Ini yang menciptakan rambut siapa? Jangankan rambut satu kepala, dan rambut yang ada di kepala-kepala seluruh umat manusia, bahkan rambut yang ada di seluruh mereka yang berambut, begitu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan, begitu. Ini bapak ini ada jenggotnya, coba cabut itu jenggot, itu. Kemudian satu lembar saja, tanya, ini kira-kira yang menciptakan ini siapa? Maka ujung-ujungnya bahwa jenggot atau rambut ini yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita turun ke bawah dengan mata yang bisa melihat, sehingga dengan mata kita dapat membedakan setiap rupa. Kemudian turun lagi ke bawah, Allah ciptakan telinga. Kemudian dengan telinga kita, sehingga kita dapat membedakan setiap suara. Kemudian kita turun lagi ke bawah dengan hidung. Dengan hidung kita dapat membedakan setiap wangi dan setiap bau. Kemudian turun lagi ke bawah dengan lidah, kita dapat membedakan setiap rasa. 1001 rasa dapat dibedakan dengan lidah. Turun lagi ke bawah, kita punya tangan, dapat menyelesaikan setiap pekerjaan apa yang tidak dapat selesai dengan 2 tangan. Kemudian turun lagi ke bawah, kita punya kaki, bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Maka ketika kita tanyakan, siapakah yang menciptakan mata sehingga dapat melihat dan kita dapat membedakan setiap rupa? Siapakah yang menciptakan telinga sehingga dengan telinga kita dapat membedakan setiap suara? Siapa yang menciptakan hidung, dengan hidung sehingga kita bisa bernapas, bahkan lebih jauh daripada itu dapat membedakan setiap wangi atau bau? Siapa yang menciptakan lidah? Dengan lidah kita akan dapat membedakan setiap rasa. Siapa yang menciptakan tangan? Dengan tangan semua pekerjaan bisa selesai. Siapa yang menciptakan kaki? Dengan kaki kita bisa sampai kepada setiap tujuan, bahkan lebih jauh daripada itu. Sebelah sana ada orang yang gara-gara kaki, karena ia lari dan ia berlomba dengan larinya, sehingga ia mendapatkan miliaran rupiah dengan kakinya. Siapa yang menciptakan? Jawabannya pasti la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kecuali diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan, lama kita punya mata, lama kita punya telinga, lama kita punya hidung, lama kita punya lidah, lama kita punya tangan, lama kita punya kaki. Sudahkah menghadirkan Allah pada mata kita, menghadirkan Allah pada telinga kita, menghadirkan Allah pada hidung kita, pada saat kita bernapas, pada saat kita mampu mencium setiap wangi dan bau? Hadirkah Allah dalam lidah kita pada saat kita merasakan setiap rasa yang ada di dunia?
Sudahkah menghadirkan Allah pada tangan kita pada saat kita bisa menyelesaikan semua persoalan dengan tangan kita? Sudahkah kita menghadirkan Allah pada saat kita berjalan, pada saat kita berlari? Ketika hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan Allah kepada diri kita, itu yang disebut dengan man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana seorang yang mengenal dirinya kemudian ia akan mengenal Tuhannya? Ketika ia melihat yang ada adalah keagungan Allah, ketika ia mendengar yang ada adalah keagungan Allah. Tanpa keagungan Allah dapat yang memberikan mata sehingga dapat membedakan setiap rupa, tanpa keagungan Allah yang dapat memberikan telinga sehingga dapat membedakan setiap suara, tanpa keagungan Allah yang dengan memberikan hidung sehingga dapat membedakan setiap wangi atau bau, tanpa keagungan Allah yang memberikan lidah sehingga setiap rasa bisa dibedakan oleh lidah, tanpa keagungan Allah setiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan tangan, tanpa keagungan Allah sehingga dapat sampai kita berjalan berlari dengan kaki kita. Maka orang yang memiliki kalimah thayyibah di dalam dirinya, maka ia akan menjadikan dirinya itu adalah selalu mengenal Allah, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifat pada matanya, makrifat pada telinganya, makrifat pada hidungnya, makrifat pada lisannya, makrifat pada tangannya, makrifat pada kakinya. Maka karena dirasakan ketika berjalan apakali berlari, di situ ada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah, la ma'budah illallah. Dalam keterangan, la yasuhu ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali bahwa ia mengetahui zat yang ia ibadahi. Di sini mulainya kita ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang pertama sudah memahami la ilaha illallah, la maujuda illallah. Hadir keagungan Allah dalam penciptaan diri kita. Kemudian kita baru melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang semacam inilah, setelah la ilaha illallah, la maujuda illallah, baru la ilaha illallah, la ma'budah illallah. Ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adalah ini merupakan kalimah thayyibah yang kedua setelah kalimah thayyibah yang pertama, la ilaha illallah, la maujuda illallah, baru masuk la ilaha illallah, la ma'budah illallah. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada yang baik kepada saya, tidak ada yang memberikan segalanya kepada saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujung rambut, ujung kaki, pakaian yang melekat, minum, makan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusaknya mental saya, rusaknya akhlak saya kalau saya tidak melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segalanya kepada saya, sementara saya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya dari la ilaha illallah, la maujuda illallah, masuk kepada la ilaha illallah, la ma'budah illallah. Tidak ada zat yang disembah, yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, yakinkan oleh kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah kita berdasarkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali ia mengetahui zat yang ia ibadahi. Setelah la ilaha illallah, la maujuda illallah, kita akan tahu, kita akan paham siapa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada zat yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
la ilaha illallah, la maksuda, la matluba illallah. Yang keempat, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Karena waktu yang membatasi kita, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Tunggu sebulan yang akan datang. Ini ngaji kita, ngajinya sebulan sekali. Makanya alhamdulillah, walaupun sebulan sekali, ya kita ngaji tauhid lah. Ini sehingga kita lepas kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan walaupun 1 bulan 1 kali, Allah berikan iman yakin kepada kita, makrifat kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagian daripada usaha kita dan mujahadah kita untuk bisa iman yakin dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, Bapak Ibu sekalian, nih Abah nih lagi bangun pondok, apalagi sekarang ditambah pondok Abah yang di Cianjur lagi amruk begitu, sehingga memang sangat dibutuhkan untuk pembangunan fisik baik yang di Sadeng maupun yang di Cianjur. Ini sesungguhnya air ini air minum untuk anak-anak santri, supaya anak santri hafalan Qur'annya lebih cepat, lebih dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka minum air khotmul Qur'an. Di sana itu Abah yang langsung memandu mereka setiap habis sholat maghrib, setiap habis sholat subuh khotmul Quran. Yang satu khotmul Quran bisa 5 kali khotmul Quran, 6 kali khotmul Quran. Yang kedua membacakan Asmaul Husna, yang ketiga membacakan sholawat 4.444. Kemudian air itu dimasukkan ke toran, yang toran itu dikeluarkan dengan mesinnya RO tahu barangkali Bapak RO. Jadi ini jadi produk RO dan sudah ditambah air zam-zam begitu. Jadi dan ini ada doa anak-anak santri tahfiz terilhami. Kenapa diberikan kepada jamaah? Kemarin ngaji di Cikampek, duet sama salah seorang ulama. Habis ngaji dia jual air karena sedang membangun pondok, padahal airnya biasa saja, dari air isi ulang kemudian dimasukkan. Ini air di pondok pesantren Abah sudah dihatamkan Quran, sudah dibacakan sholawat, sudah dibacakan Asmaul Husna begitu. Ini maaf, jadi bukan sekedar air, tapi insya Allah ini air penuh berkah. Jadi membeli ini berarti turut membangun pondok pesantren. Dan insya Allah ini mana kalau mau testimoni, ini supir Abah, sumurnya kering, ambil air 1 botol dimasukkan ke sumurnya, sampai sekarang mana Mang Odi mana? Sampai sekarang tidak pernah kering. Betul Mang Odi begitu? No, ini tuh ada testimoninya. Jadi insya Allah ini air berkah. Kalau mau bantu pembangunan pondok pesantren Abah, silahkan ini ditukar lah, ditukar gitu. Karena Abah tidak bikin kencelengan, tidak bikin koropak, tidak. Kita belajar wa minas sama'i rizqukum dengan anak-anak santri. Jadi silahkan mau dikasih aja, dikasih ini. Yang bawa uang silahkan bayar, nggak bawa uang nggak usah dibayar lah. Pakai apa kalau nggak punya uang bayarnya begitu? Ambil aja. Tapi yang pasti ketika ini dibeli, itu turut membangun pondok pesantren yang Abah bangun di Sadeng, termasuk yang di Cianjur yang kena gempa itu. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Abah ini agak kurang sehat, kalau kurang semangat dalam pengajian, karena terus terang aja lagi trauma Pak. Kita melihat ke sana itu lagi trauma betul, terutama Abah kan membangun di sana itu 3 tahun Pak. Dari mulai sawah, kemudian pas lihat ke sana terus terang aja sedikit terus
dan tapi Allah insya Allah membantulah begitu. Kemudian untuk bisa membangun lagi itu seperti apa, ini yang sesungguhnya dari kemarin susah tidur, susah segala macam, karena kemudian santri pun sekarang tidak ada satupun di sana karena pulang semuanya. Nah, doakanlah sama semuanya, semoga musibah ini segera dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan segala kemudahan sehingga pembangunan pondok pesantren di Sadeng maupun di Cianjur itu bisa dimulai kembali begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.